Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu buka video awal dengan gambar sampah ya. Sampah merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Sampah yang bisa menumpuk ya, dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan, tapi juga ternyata bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk ya bertahan hidup karena dijadikan sebagai kegiatan usaha ya, kegiatan usaha ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, supaya bisa makan, supaya bisa bertahan hidup gitu, kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sekali mata pencaharian atau pekerjaan di berbagai bidang, termasuk pemulung ya, yang jumlahnya tidak sedikit di Indonesia, banyak sekali ya, apalagi di Jakarta gitu. Banyak sekali yang berprofesi sebagai pemulung untuk bertahan hidup ya. Bahkan sampai ada yang tinggalnya itu di gerobak, seperti Bapak Eri ini ya. Beliau tinggalnya di gerobak dengan memiliki 7 orang anak ya. Bayangkan pentingnya kita menghargai setiap usaha orang lain, kegiatan ekonomi orang lain gitu. Apapun profesinya, kita harus saling menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain, karena dari situlah mereka bisa bertahan hidup, dan kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Kenapa sih kita harus menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, itu ada di halaman 106 ya. Di situ ada teks yang mengapa kita harus menghargai kegiatan usaha orang lain ya. Kita peroleh informasi dari situ. Nah, berbicara tentang informasi, penting sekali bagi kita untuk bisa mendapatkan informasi penting dari bacaan yang kita baca ya, supaya kita tahu informasi apa yang dapat kita dapat dari kita membaca, karena membaca itu kan jendela dunia ya. Nah, kita bisa mengetahui dari buat pertanyaan. Adik Simba, adik Simba ya. Adik Simba singkatan dari apa? A itu apa ya, di itu di mana, K kapan, si itu siapa, M mengapa, bagaimana. Nah, dari kata tanya berikut kita bisa memperoleh informasi ya, dari mulai apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan kata benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan ini berupa benda atau pengertian. Contoh pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan pemulung itu? Ya. Apa yang diambil oleh pemulung itu? Nah, itu kan pertanyaan apa ya. Jadi digunakan untuk menanyakan kata benda, keadaan, atau perbuatan. Ya. Itu kata tanya yang pertama, dan harus sesuai ya pertanyaannya. Di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat ya. Jadi kata tanya ini berupa nama tempat, ruangan, atau daerah. Di mana kamu tinggal? Di mana biasanya kamu bekerja? Di mana adikmu membawa pot bunga? Misalkan kayak gitu ya, menanyakan tempat gitu. Selanjutnya, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban untuk pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu seperti nama, hari, bulan ya, tahun, jam gitu. Misalkan, kapan kamu makan? Kapan kamu berangkat ke sekolah? Itu kan semuanya jawabannya waktu gitu. Kapan kamu tidur? Malam hari ya. Terus kapan kamu naik kelas? Tahun sekarang, misalkan kayak gitu ya. Siapa digunakan untuk menanyakan orang ya, orang yang melakukan ya. Orang yang ditanyakan, siapa yang ada di balik pintu ya. Siapa nama kamu ya. Jadi orang ya, ada orang yang kita tanyakan, bukan benda lagi ya. Mengapa
Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya suatu masalah atau peristiwa. Jawaban dari mengapa berupa alasan yang ditandai dengan kata karena atau sebab. Jadi mengapa misalkan mengapa kamu terjatuh? Karena licin, misalkan gitu. Jadi ada sebab, ya, ada sebab itu bisa terjadi gitu. Menanyakan alasan. Mengapa kamu terlambat? Soalnya aku bangun telat. Nah, itu kan jadi ada alasannya. Jawabannya itu berupa alasan, sebab, ada sebabnya gitu. Selanjutnya, bagaimana? Itu digunakan untuk menanyakan penjelasan terhadap suatu masalah. Jawaban untuk kata tanya ini berupa penjelasan atau uraian permasalahan yang ditanyakan. Misalkan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, setiap bacaan pasti terdiri dari paragraf-paragraf. Paragraf tersusun dari kalimat-kalimat. Kalimat tersebut tersusun sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata yang digunakan pun sesuai dengan kaidah yang disebut dengan kata baku. Ya, jadi yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, misalkan kualitas itu kata bakunya, kata tidak bakunya kualitas pakai W. Kata baku napas, ya, itu pakai P. Kata tidak bakunya nafas pakai F. Sistem, kata tidak bakunya sistem. Hafal, kata tidak bakunya hafal pakai P. Kata bakunya atlet itu jadi kata tidak bakunya atlet, ya. Hafal, hafal. Ya, jadi ada kata baku dan kata tidak baku. Kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau aturan penulisan bahasa Indonesia. Ya, kata tidak bakunya yang biasanya terucap gitu ya. Nah, sekarang mari kita cek pemahaman kita dengan membahas paragraf di halaman 106 dan buat pertanyaan adik Simba. Setelah kalian mengetahui informasi mengenai kenapa kita harus menghargai usaha orang lain. Nah, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain itu yang pertama adalah menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian, ya. Terus yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain apapun itu, ya. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positifnya orang tersebut. Nah, jadi itu adalah cara bagaimana kita menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Oke, wassalamualaikum.